teman-teman tahu nggak apa itu termodinamika? Termodinamika adalah cabang fisika yang mempelajari hukum-hukum dasar tentang kalor dan usaha. Nah, teman-teman tahu nggak apa itu kalor dan usaha? Kalor adalah suatu energi yang berpindah dari suhu tinggi ke suhu yang rendah. Sedangkan usaha adalah besarnya usaha yang diberikan untuk memindahkan suatu benda. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang isi hukum termodinamika 012. Hukum termodinamika 0 yang berbunyi dapat dijelaskan jika kedua sistem berada dalam kesetimbangan termal dengan sistem ketiga, maka berada dalam kesetimbangan termal satu sama lain. Nah, untuk hukum termodinamika 1 yang berisi energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, akan tetapi energi dapat dirubah bentuknya saja. Nah, hukum termodinamika 2 yang berbunyi kalor mengalir secara alami dari benda panas ke benda dingin, namun tidak dapat mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda panas tanpa adanya suatu usaha. Nah, teman-teman, hidup ini perlu proses, bukan? Nah, sama halnya dengan termodinamika. Termodinamika ini memiliki 4 proses. Yang pertama adalah isotermal. Isotermal adalah proses perubahan keadaan gas pada suhu yang tetap. Yang kedua adalah adiabatik. Adiabatik adalah proses perubahan sistem yang tanpa adanya kalor yang keluar maupun masuk. Walaupun tidak ada kalor yang keluar masuk, tetapi suhunya tetap sama. Yang ketiga adalah isohorik. Isohorik adalah proses suatu perubahan keadaan gas pada suhu yang pada volume yang tetap. Nah, yang keempat, isobarik. Isobarik adalah suatu proses perubahan keadaan gas pada tekanan tetap jika tekanan tetap akan menyebabkan perubahan nilai pada volume. Nah, teman-teman, ada 4 contoh termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah isotermal, di mana isotermal ini dapat kita jumpai dalam ruangan ber-AC. Dikarenakan pada ruangan ber-AC itu akan mengubah suhu dari panas menjadi dingin. Nah, pada saat itu dapat kita simpulkan bahwa isotermal berada pada AC tersebut dikarenakan terjadi proses transformasi suhu yang tinggi menjadi suhu rendah. Nah, yang kedua adalah adiabatik. Dapat kita jumpai pada saat kita meniup udara pada mulut. Nah, pada mulut itu pasti terasa hangat, dan pada saat keluar dari mulut pasti terasa dingin. Dan dikarenakan terjadi proses tanpa ada kalor yang keluar masuk dalam udara maupun gas. Nah, yang ketiga adalah isohorik. Pada saat presto, sebelum gas keluar dari katup, lepas ini bisa dikatakan proses isohorik karena volume kompor akan konstan. Nah, yang keempat adalah isobarik. Pada saat panci dipanaskan dan berisi air, pasti akan terjadi pendidihan dalam air tersebut. Nah, jadi tekanan ini atmosfer akan relatif konstan, tetapi uap dari pendidihan akan mengubah volume air. Lalu bagaimana penerapan termodinamika dalam kehidupan sehari-hari? Penerapan hukum nol termodinamika dalam kehidupan sehari-hari yaitu saat menyeduh kopi, di mana saat air panas dituangkan ke dalam gelas yang berisikan kopi, kemudian didiamkan selama 5 menit, sehingga nanti sebagian kalor dari kopi bakal pindah ke gelas, sehingga gelas semakin panas. Selain itu, sebagian kalor berpindah ke udara sekitar, maka dapat disimpulkan temperatur kopi akan sama dengan temperatur gelas, dan temperatur gelas akan sama dengan temperatur udara di sekitarnya. Selanjutnya adalah contoh penerapan hukum 1 termodinamika dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada saat memasak air, di mana air sebagai sistem, pemanas atau kompor sebagai lingkungan, dan pada saat memasak air artinya menambahkan energi kalor ke dalam air. Kemudian beberapa saat air mendidih dan energi dalam sistem bertambah. Kemudian tutup teko akan bergerak, artinya sistem melakukan suatu usaha. Secara matematis, hukum 1 termodinamika dapat diluluskan sebagai berikut, di mana Q sama dengan delta U plus W, di mana Q merupakan energi kalor dengan satuan Joule, delta U merupakan perubahan energi dalam dengan satuan Joule, dan W merupakan usaha dengan satuan Joule. Q bernilai positif jika kalor diberikan ke sistem, Q bernilai negatif apabila sistem melepaskan kalor,
Kemudian W bernilai positif apabila sistem melakukan usaha, W bernilai negatif apabila sistem dikenakan usaha, delta U bernilai positif jika energi dalam bertambah, delta U bernilai negatif apabila energi dalam berkurang. Adapun contoh penerapan hukum dua termodinamika dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada AC, di mana AC tidak dapat secara alami atau spontan mengalirkan kalor dari suhu rendah ke suhu tinggi. Kemudian diperlukan usaha atau kerja terlebih dahulu. Contoh soal termodinamika. 1. Contoh penerapan hukum nol termodinamika adalah jawabannya adalah A, di mana Andi mengukur suhu tubuh Yani menggunakan termometer air raksa. Di mana karena ketika ditempelkan ke kulit Yani, maka sebagian kalor dari kulit Yani akan merambat ke ujung logam air raksa. Kemudian kalor dari ujung logam akan merambat ke air raksa sehingga air raksa akan memuai hingga suatu ketika suhu air raksa akan sama dengan suhu ujung logam dan juga suhu kulit Yani. Soal nomor 2. Jika dilakukan kerja pada sistem 1000 Joule dan perubahan energi dalamnya adalah 3000 Joule, maka berapakah kalor yang diterima sistem? Diketahui W sama dengan min 1000 Joule, delta U sama dengan 3000 Joule, ditanya Q sama dengan, jadi Q sama dengan W tambah delta U. Q sama dengan min 1000 tambah 3000, Q sama dengan 2000 Joule. Oke, itulah materi tentang termodinamika dari kami. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.